Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal nyelami materi tentang esensi kepemimpinan. Ini terutama dari buku Essentialism ya. Sumber Anda ini ngasih gagasan yang kedengarannya simpel banget. Lebih sedikit tapi lebih baik. Tapi ya gitu, yang simpel belum tentu gampang kan? Apalagi kalau dunia nuntut kita melakukan lebih banyak. Nah, misi kita kali ini kita mau gali nih, apa sih sebenarnya inti kepemimpinan esensial itu, gimana terapinya di lapangan? Oke, mari kita mulai aja. Apa sih gagasan paling mendasar yang paling nonjol dari materi ini buat Anda? Ya, inti dasarnya memang itu, konsep lebih sedikit tapi lebih baik. Sumber Anda sering nyebutnya pakai bahasa Jerman ya, Weniger aber besser. Prinsip yang menekankan selektivitas ketat. Ini bukan cuma slogan kosong loh. Kayak kata Jeff Weiner, CEO LinkedIn, ini tuh mekanisme strategis yang kuat. Intinya, memilah sedikit hal yang vital dari banyak hal yang trivial. Terus semua energi diarahkan ke sana. Gitu. Menarik, menarik. Selektivitas ya. Rasanya agak lawan arus ya di tengah tuntutan serba cepat sekarang. Sumber Anda juga nyebut riset yang bilang kejelasan adalah kesuksesan dalam tim. Nah, gimana nih hubungannya kejelasan ini sama Weniger aber besser? Apa emang bener kurang fokus tuh jadi akar masalah banyak tim? Tepat sekali. Bener banget. Riset itu nunjukin korelasi kuat loh. Tim yang tujuan jelasnya tinggi, itu bukan cuma lebih sukses, tapi juga lebih termotivasi, nggak gampang stres. Sebaliknya, kalau nggak jelas, wah udah pasti resep buat bingung, stres, gagal. Nah, di sini bedanya kelihatan jelas. Pemimpin non-esensialis itu kan mungkin karena pengen nyenengin semua orang atau takut ketinggalan info gitu ya, akhirnya malah nyebar sumber daya, terlalu tipis ke banyak arah. Oh, jadi kayak nggak fokus gitu ya? Iya, hasilnya persis kayak yang Anda duga. Kemajuannya cuma seuprit di banyak tempat, tapi nggak ada terobosan penting dimanapun. Strateginya jadi kabur. Oke, oke. Jadi, kejelasan itu bukan cuma soal arah ya, tapi juga soal menghemat energi tim yang berharga banget, biar nggak lari ke sana kemari tanpa hasil gitu. Betul sekali. Energi tim itu kan terbatas ya. Nggak bisa buat semua. Pemimpin esensialis itu menetapkan satu tujuan atau arah yang paling penting, yang dampaknya paling gede. Nah, ini nanti ngalirnya ke pemberdayaan yang beneran. Jadi kalau peran dan kontribusi utama tiap orang itu jelas, nggak ambigu atau tumpang tindih. Jadi mereka tahu persis gitu ya apa yang harus dikerjain? Iya, mereka tahu persis apa yang diharapkan. Mereka jadi merasa diberdayakan buat bertindak, bukan malah kejebak dalam apa yang sumber Anda sebut kelincahan palsu. Tahu kan? Semua orang sibuk, tapi nggak jelas mau kemana. Ah, kelincahan palsu, istilah bagus tuh. Terus contoh Peter Thiel di PayPal itu yang nuntut fokus ke satu prioritas aja. Kedengerannya ekstrim banget ya. Sumbernya ada bahas nggak potensi resiko dari fokus se-ekstrim itu? Gimana kalau prioritasnya salah? Atau pasarnya tiba-tiba berubah cepet? Itu pertanyaan bagus. Emang contoh til itu ekstrim sih. Tapi poin utamanya, menurut sumber ya, itu justru mengenali bahwa biaya terbesar itu seringkali bukan karena kita ngelewatin peluang lain, tapi karena diffusi energi. Energi yang kebuang karena nggak fokus. Oh, jadi energi yang terbuang itu kosnya lebih mahal ya? Iya, Till sadar kalau kebanyakan aktivitas itu hasilnya cuma minimal. Jadi, fokus radikal itu satu-satunya jalan buat kemajuan signifikan. Tentu, ini ya harus diimbangi juga sama kemampuan baca situasi, terus pivot kalau perlu. Tapi pivotnya pun harus dilakuin dengan kejelasan arah yang baru, bukan malah balik lagi ke kekacauan non-esensialis. Oke, masuk akal. Jadi kejelasan arah dan peran udah nih. Sekarang kita ke soal gimana pesannya disampaikan. Kalau arahnya udah jelas, gimana pemimpin esensial mastiin pesan itu benar-benar nyampe dan dipahami, tanpa distorsi gitu. Nah, komunikasinya ini beda banget. Pemimpin non-esensialis itu kan cenderung ngomongnya pakai kode. Pesannya samar, sering ganti-ganti, atau kebanyakan jargon. Iya ya, suka gitu ya, bikin bingung. Iya. Nah, kalau pemimpin esensialis, sebaliknya. Mereka justru banyak dengerin dulu, biar benar-benar paham inti masalahnya. Baru deh setelah itu mereka komunikasi. Tapi komunikasinya sangat jelas, ringkas, dan ini nih kuncinya, konsisten. Konsisten ya, maksudnya diulang-ulang gitu. Betul.
Mereka ngulang pesan penting itu sampai mungkin buat diri mereka sendiri udah bosan dengernya. Tapi justru pengulangan ini yang efektif nembus kebisingan informasi di organisasi, biar pesannya masuk. Ini sejalan sama prinsip FCS-nya Jeff Weiner, yang bisa diartikan komunikasi yang frequently, clearly, succinctly. Sering, jelas, ringkas. Informasi yang tepat ke orang yang tepat di waktu yang tepat, gitu. Oke, konsistensi biar pesannya nempel ya. Sip, sip. Lalu, gimana soal eksekusinya? Gimana pemimpin esensial ini mastiin kerjaan jalan sesuai rencana? Tapi tanpa jadi micromanager yang malah bikin orang nggak kreatif. Atau sebaliknya, malah lepas tangan aja gitu. Ini kan susah nih nyeimbanginnya. Iya, benar. Ini emang tricky. Mereka itu melakukan check-in berkala, tapi pendekatannya lembut. Tujuannya bukan ngawasin tiap langkah ya. Itu malah kontraproduktif. Jadi bukan buat ngontrol ya. Bukan. Tujuannya itu lebih ke proaktif. Cari tahu apa sih hambatannya, terus gimana mereka bisa bantu nyingkirin hambatan itu. Sama ngerayain kemenangan kecil, biar momentumnya kejaga. Fokusnya itu ke kemajuan yang bermakna pada hal-hal esensial tadi. Ini beda banget sama non-esensialis, di mana akuntabilitas sering jadi kabur karena kebanyakan prioritas yang saingan. Jadi susah ngelacak mana yang beneran maju, mana yang enggak. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, menerapkan prinsip lebih sedikit tapi lebih baik dalam kepemimpinan, mulai dari milih orang, nentuin arah yang jernih, mendefinisikan peran dengan tajam, komunikasi konsisten, sampai mastiin kemajuan di hal vital itu kunci buat ngebuka potensi terobosan ting ya. Ini bukan soal kerja lebih sedikit, tapi lebih ke investasi energi pada hal yang bener-bener penting. Gitu ya? Tepat sekali. Persis. Esensinya ya itu, kemampuan buat bedain mana yang vital, mana yang trivial. Terus punya keberanian buat bilang enggak ke yang trivial itu. Nggak peduli seberapa menarik atau mendesak kelihatannya. Dan ini bawa kita ke satu pertanyaan reflektif nih buat Anda yang dengerin. Gimana kalau kesederhanaan sama fokus ke yang esensial ini, itu bukan cuma satu gaya kepemimpinan aja, tapi jangan-jangan ini malah strategi paling kuat buat raih hasil luar biasa di tengah kompleksnya zaman sekarang. Coba dipikirin, satu hal aja, apa yang bisa Anda kurangi, entah di peran kepemimpinan Anda atau di kerjaan Anda minggu ini, buat ngasih ruang lebih ke apa yang paling krusial.